Jakarta tahun pertama. Perempuan, kau pasti tahu sakitnya cinta yang tak terkatakan. Cinta yang hanya mampu didekap dalam bungkam. Kata orang bahkan diam berbicara. Tapi menurutku, hal itu tidak berlaku dalam cinta. Sebab cinta harus diekspresikan dan pantang dibawa diam. Sebab cinta harusnya dinyatakan, lalu dibuktikan dengan sikap. Begitu seharusnya cinta. Tapi aku memang tidak punya pilihan. Maafkan. Aku dapat paket, bukan aku. Hanya saja paket ini dikirimkan ke alamat rumahku. Untuk nama penerimanya saja tidak ada, apalagi nama pengirimnya. Mengapa Pak Pos tidak menjawab ketika aku bertanya ini paket untuk siapa? Pak Pos hanya memintaku untuk menerima paket kesasar ini. Pak Pos hanya menggerakkan telunjuknya ke alamat lengkap yang tertera pada paket ini. Jalan Kebon Gosong, Gang 1, nomor 10A, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, memang ini benar alamat rumahku. Tapi ini paket untuk siapa? Sejak dulu, Pak Pos tak pernah banyak bicara. Pekerjaannya memang hanya mengantarkan surat. Jadi, sama sekali bukan kesalahan jika Pak Pos sedikit bicara atau sekadar menyodorkan amplop. Lagi pula, tak akan ada yang memberinya bonus lebih kan? Seandainya Pak Pos bersikap ramah atau sedikit berbasa basi. Apa aku buka saja paket ini? Barangkali di dalamnya ada petunjuk untuk siapa paket ini ditujukan. Ya ampun, jangan lancang Di. Mungkin aku harus menunggu 3 hari. Barangkali Pak Pos kesini lagi untuk mengambil paket kesasar ini. Sudah 3 hari lebih, tetapi Pak Pos tidak datang lagi ke sini. Tidak mungkin berharap kemajuan jika hanya dengan menunggu. Aku harus segera membukanya. Jakarta tahun ketiga. Perempuan, hari-hariku adalah penantian. Perasaan gelisah yang kupikir tidak mungkin ada kini menjadi rutinitas yang harus kuhadapi. Dulu, aku memang menghindar dari perasaan itu. Jatuh cinta, untuk apa? Aku orang miskin yang harus menyelesaikan sekolah dan seabrek tanggung jawab. Sebab emak, salah satu perempuan yang kuhormati, telah lama ditinggal mati ayah. Aku tumbuh menjadi lelaki, sendiri. Hidupku bagiku merupakan perjuangan keras tanpa batas. Tak jarang aku merasa seperti kapal kecil yang berjalan tanpa rasi bintang. Terapung-rapung, sesekali membentur karang. Aku harus berbalik arah. Namun,
melihatmu pertama kali di masjid sore itu, hatiku begitu saja bicara. Kau adalah perempuanku, takdirku. Untuk pertama kali hidup tak sekadar mengalir. Sebab kini aku punya cita-cita. Indah sekali kata-katanya. Tapi ini bukan untuk siapa. Aku membayangkan sosok lelaki tanpa nama yang menanti di dekat jendela. Pasti ia sedang berharap balasan atas surat yang ditulis ini. Jakarta tahun ke-8. Siapa yang bisa memilih cinta? Siapa yang bisa memutuskan kapan cinta harus hadir? Dan kepada siapa cinta harus tumbuh? Tak ada. Sebab cinta adalah anugerah. Rahasianya yang unik dan barangkali tak selalu bisa dijelaskan. Aku mencintaimu perempuan tanpa keraguan. Dan dengan keyakinan penuh, aku menjatuhkan pilihan. Dan aku bukan lelaki yang gampang menentukan pilihan atau mengubah pilihan yang telah dibuat. Aku adalah lelaki yang memilih dan sekaligus menerima risiko atas pilihan yang kubuat. Tak ada kata mundur. Mereka bilang mustahil. Barangkali ada benarnya. Tapi bukankah Tuhan adalah tempat bagi semua kemustahilan? Itulah kenapa dalam iman yang tak seberapa selama 8 tahun ini telah kusandarkan jawaban doa padanya. Cita-cita untuk bisa menjadi tua bersamamu. Adapun penantian panjang yang kulalui, biarlah menjadi bagian sejarah. Betapapun sakit dan membuatku tersiksa. Memandangmu dalam realita memang perih. Luka di atas luka bersiram cuka. Untunglah pada malam-malam engkau milikku. Meski dalam mimpi yang kata orang semu. Aku penasaran, sebetulnya apa sih yang terjadi? Apa mungkin lelaki itu mencintai perempuan yang tidak mencintainya? Lalu lelaki itu memutuskan untuk tetap menunggu sampai si perempuan mencintainya. Atau mungkin lelaki itu mencintai perempuan yang sudah menikah, makanya jadi mustahil. Mengapa membiarkan cinta menguras kesedihan begitu dalam? Dipertahankan lagi. Memang cinta bisa memilih. Dan ternyata itu bukan hanya sekadar judul sinetron. Mengapa di setiap kalimat yang membuat aku terpana terus membacanya? Jakarta tahun ke-11. Aku melihatmu hari ini, indah seperti biasa. Kau mengenakan baju rok dan blus bermotif pink dan biru, dua warna yang menjadi favoritmu. 11 tahun berlalu, perempuan. Kau tetap satu-satunya perempuan yang membuatku sabar dan rajin berdoa. Waktu memang telah berlalu sangat cepat tanpa bisa dicegah. Harus kuakui, itu semua sama sekali tidak mengurangi keindahan perempuanku. Satu wajah daun sirih yang hitam manis, tawa cerahmu, dan sorot mata keibuan. Ketika di tempat-tempat lain ketulusan telah menguap dan sulit ditemukan, aku pun datang kepadamu. Sebab pada wajah sederhana namun indah milikmu, ku nikmati ketulusan yang melimpah.
Perempuan itu sungguh beruntung karena mendapatkan cinta yang begitu besar dari lelaki ini. Jakarta tahun ke-15. Perempuan, semoga kau bisa melihat perubahan yang telah kubuat dalam hidup. Beberapa cerpen telah kutulis, sebagian ada yang telah dibukukan. Terima kasih telah menjadi sumber abadi inspirasiku. Semoga kau tidak keberatan. Selalu kutulis inisial namamu di setiap tulisan. Dengan cara itu, aku berusaha terus bersamamu, menjaga cita-cita, juga kesetiaan. Aku tidak menyalahkan jika tak ada yang percaya bagaimana aku sebagai lelaki yang memiliki kebutuhan bisa tetap sendiri dan tidak tergoda macam-macam. Kesalahan mereka adalah mengira aku sendiri. Mereka tidak memahami wajahmu yang menyapaku setiap pagi di komputerku. Mereka tidak melihat fotomu yang terselip di dompetku. Meski lusuh dan berukuran sangat kecil, maafkan, aku mengambilnya tanpa meminta. Tapi foto itu telah memberiku banyak energi. Mereka juga tidak tahu sosokmu yang terlukis di dalam hati dan tak pernah pudar. Meski belasan tahun berlalu, dari jauh kulihat engkau bahagia dengan kehidupanmu. Itu membuatku senang, meski di satu sisi menorehkan luka. Bukankah cinta harus bahagia atas kebahagiaan yang dicintai dan tidak membiarkan dirusak ego semata? Perempuanku, kau tidak tahu betapa sulitnya untuk tetap dalam ketulusan. Untuk tidak mengirimkan surat-surat ini padamu sampai waktunya tiba. Untuk menyimpan cinta dalam diam dan melewati hari dengan hati teriris-iris oleh rindu, cinta, cemburu. Pernah aku menangis dan ingin menyerah atas cinta yang dia pilihkan untukku. Tapi perempuanku juga keajaiban yang dikirimkan Tuhan. Untuk anugerah sebesar itu, aku hanya perlu bersabar. Suratnya banyak sekali. Selain berisi surat, di dalam paket itu juga berisi sebuah tulisan. Apa aku juga harus membukanya? Sebelum aku membuka ini, aku menemukan surat terpanjang. Mungkin ini sebagai surat terakhir. Jakarta tahun ke-18. Cinta, aku harap surat ini sampai padamu. Sekaligus kukirimkan surat-surat sebelumnya yang tak pernah kukirim. Hanya dua alasan yang membuatku mengirimkan surat ini, beserta sebuah bingkisan yang telah kusiapkan sejak 8 tahun lalu dan selalu kusimpan dengan baik. Sejak pertama aku mengenalmu, telah kutekadkan untuk menyerahkan semua ungkapan perasaan dan bukti kesangguhanku padamu. Jika masanya tiba, jika Allah memberi pertanda dan membuang satu kemustahilan sehingga aku bisa bersamamu. Kedua, jika aku merasa waktuku akan tiba tak lama lagi. 3 tahun ini, kesehatanku memang kurang baik. Satu-satunya yang kusesali adalah itu membuatku tak bisa lagi mengejar wajahmu dan menikmati keindahan dan ketulusan. Hal yang dulu selalu kulakukan, memandangmu dari jauh, dari depan rumah di mana daun-daun nusa indah terserak. Melihatmu berbicara dan tertawa membuatku merasa hidup. Barangkali memang harus begini ketentuan Allah, bahwa selamanya aku hanya bisa memilikimu dalam angan, harapan, dan impian. Tidak lebih. Tapi perempuan, tak
pernah kusesali pilihan yang kubuat, sebab bisa memiliki harapan untuk bersamamu lebih dari cukup bagiku. Sebab seperti yang pernah kukatakan sebelumnya, aku tak pernah punya cita-cita, dan perempuanku memberiku cita-cita itu. Aku mencintaimu teramat sangat, pada batas terdalam cinta yang mungkin dirasakan seseorang. Dan telah pula kubuktikan semampuku. 18 tahun meneropong kebahagiaanmu, melihat anak-anakmu tumbuh besar, memberiku rasa aman. Sebab kini aku tahu, sekalipun aku tak ada, mereka akan menjadi perisai dan pelindung yang baik bagimu. Di dalam bingkisan ini terdapat sebuah mutiara indah, Al-Quran, sejumlah uang dalam jumlah ganjil, dan sebuah cincin emas. Lalu maksud dari semua ini apa? Bingkisan ini harus kusampaikan kepadamu sebagai bagian dari harapan indah yang aku bangun. Dulu aku selalu membayangkan memberikannya langsung kepadamu, sekaligus bersimpuh di lutut dan mengucapkan kata-kata lamaran yang layak dikenang dalam sisa hidup. Melamarmu dalam suasana suci, ketika mencintaiku tidak lagi menjadi halangan bagimu. 18 tahun mencintaimu dalam diam. Sebentar lagi mungkin habis waktuku. Tapi tak pernah kusesali hari ketika aku melihatmu di teras masjid. Terima kasih Tuhan atas cinta sekali yang Kau beri. Amanat yang terkandung dalam cerpen Sepotong Cinta Dalam Diam karya Asma Nadia. Yang pertama adalah, jika kita telah diberikan kepercayaan oleh seseorang, maka kita harus menjaga amanat tersebut. Kita tidak boleh melanggarnya, bahkan membuatnya sakit hati. Yang kedua, bekerja keraslah, berusaha, berdoa, dan bersabar. Kita harus menerapkan keempat hal itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus memberanikan diri untuk mengungkapkan sesuatu, terutama mengungkapkan perasaan agar tidak menyesal di kemudian hari.